Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan wilayah mencakup Sabang hingga Merauke. In conflict was a territorial dispute between Malaysia and Indonesia over. Akibatnya, banyak wilayah ini yang diklaim dan disengketakan negara lain. Sebut saja beberapa jatuh ke negara lain menjadi negara sendiri dan ada yang berhasil mempertahankan. Dipicu oleh klaim Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan Pulau Sipadan adalah sebuah pulau yang dulunya milik Indonesia, namun mendadak diklaim Malaysia menjadi wilayahnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabipun. Kami dari kelompok 5 akan menguraikan materi yang berjudulkan implikasi efektif occupation terhadap kedaulatan wilayah kasus Sipadan dan Ligitan. Berikut materi akan kami uraikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keseluruhan dari bab 1 tentang proyek hukum internasional yang telah dibuat. Untuk bagian pertama, saya akan mulai dengan latar belakang. Sengketa Sipadan Ligitan yang terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia itu merupakan salah satu contoh penting penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Kasus ini relevan bagi Indonesia karena itu menunjukkan bagaimana klaim kedaulatan itu harus dibuktikan dengan dokumentasi dan juga tindakan administratif yang konsisten. Kekalahan Indonesia pada tahun 2002 itu menunjukkan lemahnya dokumentasi dan juga administrasi kolonial yang menjadi dasar klaim. International Court of Justice memutuskan bahwa Malaysia sebagai pemilik sah dari kedua pulau tersebut melalui prinsip effective occupation. Analisis teori ini penting karena menegaskan bahwa kedaulatan itu tidak cukup berdasarkan sejarah saja, tetapi harus menunjukkan tindakan nyata dan berkelanjutan di lapangan. Tanpa adanya bukti administratif yang kuat dan juga tindakan yang nyata dalam pemerintahan, itu membuat suatu negara lemah di dalam forum hukum internasional. Secara global, kasus ini mengilustrasikan standar modern penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Secara regional, kasus ini memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, meningkatkan dokumentasi historis, dan juga membangun diplomasi berbasis bukti. Pengalaman dari Sipadan Ligitan ini menjadi refleksi untuk strategi diplomasi dan juga penguatan wilayah Indonesia ke depannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka ada rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama, mengapa Indonesia kalah dalam kasus Sipadan Ligitan di International Court of Justice? Yang kedua, apa implikasi dari penerapan prinsip effective occupation dalam kasus tersebut? Melalui penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang pertama itu ada tujuan akademis, di mana tujuan akademis ini untuk memahami konsep hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah melalui International Court of Justice, khususnya dalam penerapan prinsip effective occupation dan juga faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Indonesia. Nah, yang kedua ada tujuan praktis. Tujuan praktis ini untuk menganalisis dan juga memberikan rekomendasi bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi hukum, pengelolaan wilayah perbatasan, dan juga meningkatkan dokumentasi historis dan juga yuridis yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti manfaat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum internasional, khususnya dalam penerapan prinsip effective occupation, penguasaan wilayah, dan juga penyelesaian sengketa kedaulatan antar negara. Kemudian manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi bagi lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat kebijakan diplomasi Indonesia berbasis bukti dan juga sistem dokumentasi administratif mengenai kedaulatan wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keseluruhan secara garis besar mengenai bab 1, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, pada pembahasan bab 2, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual. Nah, teori hukum internasional yang relevan dalam kasus ini saya menggunakan teori positisme hukum internasional, di mana teori yang menyatakan bahwa hukum internasional hanya mengikat jika dibuat dan disepakati oleh negara melalui perjanjian atau kebiasaan internasional, bukan berdasarkan moral atau nilai-nilai alamiah. Teori ini dipilih karena ICJ juga menilai kasus tersebut murni melalui bukti hukum positif, bukan faktor non-yuridis seperti kedekatan geografis atau kepentingan ekonomi. Dua dasar utama yang digunakan, yang pertama yaitu ut possidendi juris, di mana Indonesia hanya mengeklaim wilayah berdasarkan warisan batas Hindia Belanda pada Konvensi 1891. Yang kedua, effective occupation, effectivitas, di mana Malaysia menunjukkan tindakan nyata menguasai dan mengelola wilayah. Fokus IGC sepenuhnya pada dokumen hukum, perjanjian, dan tindakan efektif kedua negara, sehingga pendekatan positifisme paling sesuai dengan logika putusan mereka. Dalam putusan Mahkamah Internasional 17 Desember tahun 2002, Malaysia dinyatakan berdaulat atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Keputusan ini tidak bertumpu pada sejarah kolonial, tetapi pada doktrin efektivitas, yaitu bukti penguasaan dan pengelolaan nyata atas wilayah. Malaysia dianggap melakukan tindakan administratif yang konsisten, seperti membangun mercusuar, memberi izin pengumpulan telur penyu, dan mengatur aktivitas ekonomi. Karena tidak ada dokumen otentik yang jelas membuktikan atau menunjukkan kepemilikan Belanda atau Inggris sebelumnya, jadi Mahkamah Internasional menilai bahwa penguasaan efektif Malaysia menjadi dasar utama penetapan kedaulatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang bab 3, yaitu tentang gambaran umum kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang pertama itu ada kronologi kasus perselisihan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki perbatasan lautan dengan berbagai negara yang berada di sekitar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya perbatasan langsung antara wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara lain dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Konflik yang sering terjadi ialah mengenai luas wilayah Indonesia sendiri, sering mengalami berbagai konflik mengenai batas laut dengan negara lain. Salah satunya ialah mengenai batas laut antara wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana Malaysia menganggap Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah negaranya. Hal ini karena pada tahun 1988 Inggris memanfaatkan Sipadan dan Ligitan untuk melakukan kegiatan penangkaran penyu, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan resort seiring dengan kemerdekaan Malaysia karena Inggris menyerahkan tanah Malaysia kepada pemerintah. Malaysia berasumsi bahwa apa yang diberikan Inggris adalah miliknya sendiri, dan pada tahun 1988 negara tersebut memulai penangkaran penyu, pengembangan sumber daya alam, dan pembangunan resort. Namun, hal ini memicu perseteruan antara Malaysia dan Indonesia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Indonesia, pulau tersebut masih termasuk wilayah kedaulatan Indonesia, bukan Malaysia. Malaysia telah mengembangkan dua pulau secara ekonomi. Berdasarkan fakta bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia, konflik Sipadan dan Ligitan adalah sengketa Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang kedua, itu ada pihak-pihak yang terlibat.
Penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan adalah hasil dari proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai pihak. Proses penyelesaian dimulai dari upaya diplomasi dan negosiasi bilateral antara kedua negara. Namun, ketidaksepakatan yang terus berlangsung membuat sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Proses penyelesaian melalui Mahkamah Internasional adalah sebuah mekanisme yang diatur dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan atau sengketa internasional lainnya secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai yang merupakan kewajiban setiap negara dalam hukum internasional terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu penyelesaian damai dengan model diplomasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan pencarian fakta lainnya. Dan yang kedua itu model penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional, arbitrase internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional. Proses penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional diawali dengan kesepakatan antar negara-negara yang berselisih sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Dalam sengketa ini, negara-negara mengadakan perjanjian yang disebut Special Agreement. Dalam pasal 2 Perjanjian Special Agreement tentang pokok perkara disebutkan bahwa Mahkamah Internasional dimohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Republik Indonesia atau Malaysia? Special Agreement itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah Internasional pada 2 November 1998. Dengan itu, proses litigasi Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional mulai berlangsung. Yang ketiga itu ada dokumen dan instrumen hukum internasional terkait sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang pertama itu ada Perjanjian London antara Inggris dan Belanda, yang dimana membagi pengaruh mereka di bagian Asia Tenggara menjadi bagian-bagian. Namun status Pulau Sipadan dan Ligitan masih belum jelas karena perjanjian ini tidak menyebutkan secara eksplisit. Dan yang kedua itu ada Konvensi tentang Batas di Pulau Kalimantan. Inggris dan Belanda membuat konvensi tentang batas di Pulau Kalimantan yang menetapkan garis batas antara wilayah Inggris dan Belanda. Meskipun demikian, konvensi ini hanya mengatur batas di daratan Kalimantan dan tidak mencakup pulau-pulau kecil di lepas pantai seperti Sipadan dan Ligitan. Yang ketiga itu ada Turtle Preservation Ordinance, yaitu peraturan tentang perlindungan penyu yang berlaku di sekitar Sipadan dan Ligitan. Tindakan administratif ini kemudian dianggap sebagai bukti aktivitas nyata yang memperkuat klaim Malaysia di masa depan. Dan yang keempat itu ada Perjanjian Batas Inggris dan Belanda tahun 1930. Dibuat perjanjian ini yang memperjelas beberapa bagian perbatasan di wilayah Kalimantan. Namun, sama seperti sebelumnya, Sipadan dan Ligitan tidak disebut secara eksplisit dalam perjanjian ini. Dan yang kelima, setelah Indonesia merdeka pada 1945, Indonesia mengklaim kedua pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dengan dasar sebagai penerus wilayah Hindia Belanda, sedangkan Malaysia atau penerus Inggris di Sabah juga mengajukan klaim berdasarkan aktivitas administratif yang terus dilakukan oleh otoritas Sabah. Yang keenam itu ada putusan ICJ tanggal 17 Desember tahun 2002. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia dengan dasar bahwa Malaysia melalui Inggris dan Sabah telah melakukan tindakan administratif dan pengelolaan yang nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan gambaran umum kasus Sipadan dan Ligitan. Akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu analisis permasalahan. Pada penelitian pertama,
Mengapa Indonesia kalah dalam kasus Sipa dan Ligitan di ICJ? Putusan International Court of Justice atau ICJ pada 17 Desember 2002 menetapkan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berada pada Malaysia. Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa ini karena lemahnya bukti yang dapat menunjukkan adanya tindakan administratif yang nyata dan berkelanjutan, atau yang biasa kita sebut sebagai effective occupation, atas kedua pulau tersebut. Secara historis, Indonesia berargumen bahwa kedua pulau itu merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda berdasarkan traktat pada tahun 1891 antara Belanda dan Inggris yang membatasi wilayah Kalimantan Utara antara kedua kekuatan kolonial tersebut. Namun, ICJ menilai bahwa traktat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah Hindia Belanda, melainkan hanya menjadi dasar delimitasi umum tanpa kejelasan spesifik mengenai dua pulau kecil itu. Sebaliknya, Malaysia sebagai penerus Inggris mampu menunjukkan adanya tindakan administratif konkret yang dilakukan otoritas kolonial Inggris, seperti pengaturan konservasi penyu pada 1917, pembuatan peta, serta kegiatan inspeksi rutin oleh pejabat Inggris di wilayah tersebut. Bukti-bukti ini menjadi dasar ICJ untuk menilai bahwa Malaysia memiliki bentuk penguasaan efektif yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Kelemahan utama diplomasi Indonesia terletak pada aspek arsip dan dokumentasi kolonial. Indonesia tidak memiliki bukti administratif langsung dari masa Hindia Belanda yang menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintahan di kedua pulau tersebut. Di sisi lain, Inggris dan kemudian Malaysia mampu membangun argumen konsisten berdasarkan praktik administratif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kekalahan Indonesia di ICJ lebih disebabkan oleh ketidakmampuan membuktikan unsur efektivitas dalam hukum internasional, yaitu bukti konkret pelaksanaan kewenangan negara atas suatu wilayah secara terus-menerus, damai, dan diakui. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab 4, bagian kedua mengenai analisis permasalahan implikasi hukum dari penggunaan prinsip effective occupation. Prinsip effective occupation dalam hukum internasional itu seperti aturan siapa yang benar-benar menguasai wilayah secara nyata dan berkelanjutan, dia dapat mengklaim kedaulatannya. Pertama, untuk wilayah kosong atau yang tak jelas pemiliknya atau biasa disebut terra nullius. Dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, Mahkamah Internasional atau ICJ menggunakan prinsip ini bukan karena pulau itu kosong, tetapi karena klaim sejarah dari kedua negara kurang bukti yang cukup kuat. Di sini, yang dimenangkan oleh ICJ adalah Malaysia. Mengapa? Karena Malaysia bisa menunjukkan tindakan yang konkret seperti pengaturan hukum, aktivitas ekonomi, dan perlindungan lingkungan di sana. Hanya bukti pengelolaan administratif nyata lebih kuat daripada klaim histori tanpa aksi lapangan. Indonesia ini menjadi pelajaran berharga. Jangan hanya mengandalkan sejarah atau perjanjian kolonial untuk wilayah perbatasan. Harus ada tindakan langsung seperti menghadirkan aparat, patroli keamanan, pelayanan publik, dan mengelola sumber daya alam. Kedaulatan tidak cukup di atas kertas dan harus dibuktikan di tanah air. Karena itu, negara harus rajin mendokumentasikan semua kegiatan agar apabila ada gugatan di pengadilan internasional, bukti administratif lebih kuat dan tidak kalah lagi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang hubungan teori dan praktik dalam kasus Sipadan Ligitan serta sisi politik dan hukumnya. Dalam hukum internasional, ada teori yang disebut dengan effective occupation. Intinya yaitu sebuah negara diakui berdaulat jika bisa menunjukkan penguasaan yang nyata, terus-menerus, dan dilakukan secara damai. Jadi bukan cukup bilang ini wilayah saya, tapi harus ada tindakan nyata di lapangan. Nah, dalam kasus Sipadan Ligitan ini, ICJ memakai teori effective occupation. Malaysia berhasil menunjukkan bukti penguasaan administratif sejak masa Inggris, seperti program pelestarian penyu, pemetaan resmi, sampai inspeksi rutin. Sementara Indonesia tidak punya bukti aktivitas yang kuat pada masa kolonial. Jadi secara teori hukum, keputusan ICJ ini memang sesuai dengan prinsip effective occupation. Tapi, di sisi lain praktiknya tidak sepenuhnya netral. Ada faktor politik dan kapasitas administrasi. Negara yang punya arsip dan pengelolaan pemerintahan yang lebih rapi
otomatis lebih mudah membuktikan efektivitas. Jadi, hukum memang dipakai, tetapi tetap dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sejarah kolonial. Dari sisi politik, Sipadan dan Ligitan ini merupakan wilayah yang strategis, baik secara ekonomi maupun secara geopolitik. Keberhasilan Malaysia memperkuat posisi politik di kawasannya, sementara Indonesia kalah bukan karena tidak mempunyai dasar sejarah, tetapi karena lemahnya dokumentasi dan koordinasi administratif. Jadi, kesimpulannya ialah teori hukum internasional dan praktiknya saling berkaitan. ICJ memakai teori yang benar, tetapi hasilnya dipengaruhi juga oleh kemampuan administrasi dan politik masing-masing negara. Pelajaran untuk Indonesia adalah bahwa kedaulatan tidak cukup berbasis sejarah saja, tetapi harus ada kehadiran nyata negara di lapangan melalui pengelolaan dan administrasi secara konsisten. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan memberikan kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang sengketa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan juga Malaysia yang berawal dari klaim historis kolonial yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional ICJ yang diputus pada tahun 2002 dengan hasil kemenangan bagi Malaysia. Kunci dari putusan ini adalah penerapan prinsip hukum internasional yaitu effective occupation yang sesuai dengan teori positivisme hukum internasional yang menegaskan bahwa kedaulatan wilayah tidak hanya bergantung pada klaim sejarah atau perjanjian kolonial saja, tetapi juga pada bukti konkret pelaksanaan fungsi administrasi yang nyata, berkelanjutan, dan damai oleh suatu negara. Di mana Malaysia mampu menyajikan bukti efektif yang meyakinkan, sedangkan Indonesia dinilai gagal menyajikan bukti administrasi yang setara. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan negara harus diperkuat melalui kehadiran fisik dan pengelolaan administrasi yang efektif di wilayah perbatasan, sehingga menuntut Indonesia untuk membangun strategi yang diplomasi berbasis hukum yang lebih kuat, mencakup pengarsipan semua catatan historis dan yuridis terkait wilayah terluar. Oleh karena itu, strategi ke depan harus bersifat multisektoral dan terintegrasi. Indonesia harus membangun sistem dokumen kedaulatan nasional atau SDKN yang terpusat dan terdigitalisasi untuk mengumpulkan bukti, memverifikasi, dan menyimpan seluruh arsip historis dan catatan tindakan administrasi nyata di wilayah perbatasan, dan memastikan setiap kegiatan pemerintah daerah dan wilayah pusat di luar pulau tercatat sebagai bukti efektif serta penguatan kehadiran fisik di wilayah tersebut. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.